Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada kaum muslimin yang hadir di tempat ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Ikhwani fi din, a'azakumullah, bahwa kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, ini merupakan kenikmatan, merupakan kewajiban, merupakan hidayah, merupakan cahaya, dan merupakan jalan menuju surga. Ini harus kita pegang, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan orang yang berpegang teguh kepada Quran wa Sunnah ala fahmi salaf berbeda dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah, mereka mengatakan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pada hakikatnya tidak. Saya akan bawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang perbedaan antara ahlul sunnah dengan ahlul bidah dalam berpegang kepada dalil, supaya bagi kita ini jelas, kita ini betul-betul mengikuti sunnah atau tidak. Sebab banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, tapi begitu sampai dalil, ditolak dalilnya. Kenapa dalil ditolak? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Atau dalil itu ditolak karena tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi yang dilihat oleh dia bukan dalil, tapi yang dilihat apa? Perkataan ulama. Ada enggak ulama yang berkata begini? Ada enggak fatwa yang berkata begini? Dalil ditinggalkan oleh dia. Ini ciri dari ahlul bid'ah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah Al-Jahmiyatil Mu'attilah. Ini saya bawakan mukhtasarnya di jilid yang keempat. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Beliau menjelaskan tentang ahlul bidah, lahum alamatun, bagi mereka punya tanda-tanda. Sebelumnya Ibnu Qayyim dalam kitab ini membawakan
perkataan Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Kemudian setelah dibawakan penjelasan beberapa lembar dalam kitabnya ini, penjelasan Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani, beliau membawakan penjelasan beliau sendiri, perbedaan antara ahlul bidah dengan ahlus sunnah. Kata beliau, lahum alamat ukhar, bagi ahlul bidah itu punya tanda-tanda yang lain selain yang disebutkan oleh Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Yang pertama, anna ahlus sunnah yatrukuna aqwalan nas laha wa ahlul bidah yatrukuna li aqwalin nas. Yang pertama, ahlus sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Perhatikan, ahlus sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah, sedangkan ahlul bid'ah meninggalkan sunnah karena perkataan manusia. Perhatikan, kata beliau, di antara ciri-ciri yang lain dari ahlul bid'ah, ahlus sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah, sedangkan ahlul bidah meninggalkan sunnah karena perkataan manusia. Yang kedua, wa minha anna ahla sunnah ya'riduna aqwalan nasi 'alaiha fama wafaqaha qabiluhu wa ma khalafaha tarahu, wa ahlul bidah ya'ridunaha 'ala ara'ir rijal fama wafaqa ara'aha minha qabiluhu wa ma khalafaha tarakuhu wa ta'awwaluhu. Ahlu sunnah menimbang perkataan manusia dengan sunnah. Perhatikan, ahlu sunnah menimbang perkataan manusia dengan sunnah. Apa saja dari perkataan tersebut yang sesuai dengan sunnah, maka mereka terima. Dan apa saja yang menyelisih sunnah, mereka buang. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Apa saja dari sunnah yang sesuai dengan pendapat mereka, maka mereka terima. Dan apa yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, mereka tinggalkan. Bahkan mereka berusaha untuk mentakwilnya. Ini ahlul bidah. Jadi ahlul bidah itu mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Apa saja dari sunnah yang sesuai dengan pendapat mereka, mereka terima. Dan apa saja yang tidak sesuai, mereka tinggalkan dan mereka berusaha untuk mentakwilnya. Kemudian kata beliau lagi, rahimahullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa minha, yang ketiga, anna ahla sunnati yad'una 'inda tanazu' ila tahakumi ilaiha duna ara'ir rijali wa 'uquliha, wa ahlal bidah yad'una 'inda tanazu'i ila tahakumi ila ara'ir rijal wa ma'qulatihim. Yang ketiga, Ahlussunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah, bukan kepada pendapat ulama dan akal mereka. Saya ulangi, Ahlussunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah, bukan kepada pendapat ulama dan akal mereka. Sedangkan ahlul bid'ah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada pendapat ulama dan akal mereka. Perhatikan, kalau ahlul bid'ah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada pendapat ulama dan akal manusia. Kalau ahlus sunnah tidak, ahlus sunnah mengajak mereka ketika berselisih yaitu berhukumnya kepada sunnah, bukan kepada pendapat ulama dan akal mereka. Dasarnya apa? Dasarnya surah An-Nisa di ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang satu masalah agama, maka kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah kepada apa? Al-Quran. Dan kembalikan kepada Rasul kepada apa? Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, dan itu yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya.
Yang kedua dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 65. Fara wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka presisikan dalam mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi ketika berselisih, kembalikan kepada dalil, bukan kepada akal, bukan kepada ulama, dalil. Ini penjelasan siapa di sini? Imam Ibnu Qayyim, dasarnya dari dalil, dari Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, wa minha anna ahlas sunnati idza sahhat lahum sunnatur rasuli, anna ahlas sunnati idza sahhat lahum sunnatu anir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yatawaqqafu anil amali biha wa i'tiqadi mujibiha ala ay wafiqaha muwafiqun bal yubadiruna ila al amali biha min ghairi nazarin ila man wafaqaha aw khalafaha. Wa qad nassa asy-Syafi'i rahimahullah ala dhalika fi kathirin min kutubihi wa 'aba 'ala man yaqul la a'malu bil hadithi hatta a'rifa man qala bihi wa dhahaba ilayhi balil wajib 'ala man balaghathu sunnatu sahihatu ay yuqabilaha wa ay yu'amilaha bima kana yu'amiluha bihi as-sahabatu hina yasma'unaha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayunzilu nafsahu manzilata man sami'aha minhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala asy-Syafi'i rahimahullah wa ajma'a an-nasu ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ay yad'aha liqauli ahadin. Wa hadha min a'zami alamati ahli sunnati annahum la yatrukunaha idza thabatat indahum liqauli ahadin minan nas ka'idan man kana. Wa hadha min a'zami alamati ahli sunnati annahum la yatrukunaha idza thabatat indahum liqauli ahadin minan nas ka'idan man kana. Yang keempat, ahlu sunnah apabila telah sahih satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkannya dan meyakininya sampai ada orang yang setuju dengan mereka. Akan tetapi mereka langsung bersegera mengamalkannya. Ya, kalau sudah ada dalil dari Rasulullah SAW, hadisnya sahih, mereka langsung mengamalkannya, segera mengamalkan tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak. Kalau sudah dalil yang sahih, mereka mengamalkan tanpa melihat apakah ada orang setuju dengan dalil itu atau tidak. Mereka mengamalkan. Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan hal demikian dalam banyak kitabnya. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah mencela orang yang mengatakan aku tidak akan mengamalkan hadis sampai aku mengetahui siapa yang mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya. Jadi Imam Syafi'i ini mencela orang mengatakan aku tidak akan mengamalkan hadis sampai aku mengetahui siapa yang mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya. Padahal wajib bagi orang yang sampai kepadanya satu sunnah yang sahih untuk menerimanya dan memperlakukannya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memperlakukannya ketika mereka mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia harus memposisikan dirinya seperti orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mendengar hadis ini sahih, kita harus ingat seperti kita mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat mendengar langsung hadis Nabi, langsung mengamalkan. Enggak nunggu, oh ini hadis, kita tanya dulu nih sama orang. Setuju apa enggak nih? Semua orang setuju enggak? Ada enggak ulama yang setuju dengan hadis ini? Kalau enggak, ya enggak diamalkan. Islam enggak begitu. Kalau sudah dalil, amalkan dalil itu. Ini penjelasan Al-Imam Al-Qayyim. Imam Syafi'i berkata rahimahullah, manusia telah sepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka ia tidak boleh meninggalkannya karena perkataan siapapun. Ini merupakan
sebesar-besar ciri ahlu sunnah, mereka tidak akan meninggalkan sunnah karena perkataan seorang manusia, siapapun dia. Saya ulangi lagi, perkataan Imam Syafi'i ini. Manusia telah sepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka ia tidak boleh meninggalkannya karena perkataan siapapun. Ini merupakan sebesar-besar ciri ahlu sunnah. Mereka tidak akan meninggalkan sunnah karena perkataan seorang manusia, siapapun dia. Kemudian ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa minha annahum la yantasibuna ila maqalatin muayyanatin wala ila syakhsin muayyanin ghairi rasuli sallallahu alaihi wasallam, falaysa lahum laqabun yu'rafuna bihi wala nisbatun yantasibuna ilaiha idza intasaba siwahum ila al-maqalat al-muhdatha wa arbabiha, kama qala ba'du a'immati ahli sunnah wa qad su'ila anha faqala as-sunnatu ma la isma lahu siwa sunnah, wa ahlul bid'ah yantasibuna ila al-maqala taratan kal qadariyah wal murji'ah wa ila al-qaili taratan kal hashimiyah wan najariyah wad dirariyah wa ila al-fi'li taratan kal khawariji war rawafidhi, wa ahlus sunnah bari'una min hadhihi an-nisab kulliha wa innama nisbatuhum ila al-hadithi was sunnati. Yang kelima, ahlus sunnah tidak menisbatkan diri mereka kepada perkataan atau pendapat tertentu. Tidak juga menisbatkan diri mereka kepada orang tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memiliki julukan tertentu, tidak juga menisbatkan diri kepada nisbat tertentu. Jika selain mereka menisbatkan dirinya kepada pendapat yang baru dan orang yang mengatakannya, sebagaimana perkataan sebagian imam Ahlussunnah ketika ditanya tentangnya, beliau menjawab sunnah itu tidak memiliki nama selain sunnah itu sendiri. Adapun ahlul bid'ah terkadang menisbatkan diri kepada pendapat tertentu seperti Qadariyah, Murji'ah, atau menisbatkan diri kepada seorang seperti Hashimiyah, pengikut Abu Hashim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, An-Najjariyah, pengikut Al-Husain bin Muhammad An-Najjar, seorang tokoh Murji'ah, atau Ad-Dirariyah, pengikut Dirar bin Amr Al-Kufi Al-Qadi, seorang tokoh Mu'tazilah. Terkadang juga al-bidah menisbatkan diri mereka kepada perbuatan tertentu seperti Khawarij dan Rafidhah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah berlepas diri dari semua penisbatan ini. Nisbat mereka hanya kepada hadis dan sunnah. Wa minha, yang keenam, anna Ahlus Sunnah innama yansuruna al-hadits as-sahiha wal athara as-salafiyyah wa ahlal bid'ah yansuruna maqalatihim wa madhahibihim. Yang keenam, Ahlus Sunnah hanya membela hadis yang sahih dan athar-athar salafus saleh, sedangkan ahlul bid'ah mereka membela pendapat-pendapat dan juga mazhab mereka. Jadi bukan dalil yang mereka bela, tapi pendapat. Ini sampai yang ke-6 dulu. Semua banyak, ada 12 ya. Ini penjelasan Al-Imam Al-Muqayyim berkaitan bagaimana perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Kalau kita Ahlus Sunnah, kita ikut ini penjelasan Al-Muqayyim. Yang Al-Muqayyim menjelaskan dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Nah, sekarang banyak ini. Ya, kalau sudah datang dalil, keterangan, ditolak dalilnya. Yang dipakai apa? Perkataan ulama, fatwa ulama. Dalil, kita beragama dengan dalil. Belum lagi yang lain. Kalau kita bicara soal akidah, tauhid, asma wa sifat, banyak lagi nih seperti ini. Jadi ini harus kita perhatikan bahwa kita Ahlus Sunnah harus mengikuti dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan ini sudah berulang-ulang saya sampaikan dari buku ini, Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga kita bahas ketika kita membahas tentang bagaimana Ahlus Sunnah dalam menerima dan mengambil dalil. Sudah ada di kitab ini. Dan nanti insya Allah kapan-kapan kita akan ulang lagi nih supaya jelas
tentang masalah ini, sehingga kita dalam masalah beragama ini berpegang kepada dalil, bukan kepada pendapat ulama, bukan fatwa, bukan yang lainnya, tapi dalil. Sekarang kita akan bahas, kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-30 tentang Ya'juj wa Ma'juj, tentang tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Poin yang ke-30, halaman 300. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Ahlussunnah meyakini tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj, yang mereka akan keluar di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa seperti layaknya manusia lainnya. Mereka mirip dengan bangsa Turk. Mereka adalah orang-orang kafir, mata mereka sipit, berhidung pesek, berambut pirang, sekali bentuk dan kulit mereka bervariasi. Dan fitnah ini tentang Ya'juj terjadi pada masa Nabi Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam. Setelah Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam membunuh Dajjal, lalu Allah membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doanya Nabi Isa bin Maryam atas mereka. Ya'juj wa Ma'juj ini disebutkan dua nama a'jami. Ya'juj wa Ma'juj ismani a'jamiyani. Ada yang mengatakan, dikatakan Ya'juj wa Ma'juj ini dari kata-kata ajjatin nar ajijan idzal tahabat, artinya api yang bergejolak, atau au minal ujaj, atau Ya'juj dari kata kalimat asin, wa huwal ma'u syadidul muluha, itu air yang sangat asin. Ini kalimat Ya'juj. Wa qila Ma'juj min maja idza taraba, dikatakan juga Ma'juj itu dari maja yamuju, apabila dia bergoyang. Dan dua nama ini Ya'juj wa Ma'juj ini satu kelompok manusia yang sangat jahat sekali, yang merusak di muka bumi ini. Dan sudah ada Ya'juj ini dari mulai zamannya Dzulqarnain yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, dan juga dalam surah Al-Anbiya. Kita baca, nanti baru kita baca ada beberapa hadisnya berkaitan dengan ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 96, ayat 97, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun wa qataraba al-wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang-orang yang zalim. Ini dalam surah Al-Anbiya. Jadi ketika tembok Ya'juj wa Ma'juj itu dibuka, maka mereka turun dengan cepat ke seluruh tempat yang tinggi dan merusak di muka bumi, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 92 sampai ayat 99. Ayat 92 tentang Dzulqarnain, karena di awal ayat ini, di ayat 83, wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu, artinya mereka orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian tentang kisahnya Dzulqarnain.
Ini Dzulqarnain ini ribuan tahun ya sebelum Nabi Muhammad SAW. Hampir masanya sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dzulqarnain ini bukan Iskandar Makedonia, bukan. Itu kalau itu kafir dari Yunani. Ini beda dengan Dzulqarnain. Di ayat 83 sampai 98 ini mengisahkan tentang Dzulqarnain dalam surah Al-Kahfi. Kita baca dari mulai di ayat 92-nya, "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya Dzulqarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'aluka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alu naran qala atuni ufrigh 'alayhi qitra famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Qala hadha rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idh yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fa jama'nahum jam'a." Artinya antum lihat ada di terjemahannya di buku Syarah Aqidah halaman 301. Kemudian Dzulqarnain menempuh satu jalan yang lain lagi hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu satu kaum yang hampir tidak bisa memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi." Artinya di zaman itu ribuan tahun yang lalu sudah dijelaskan bahwa Ya'juj wa Ma'juj merusak di muka bumi ini. Dan bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka? Dzulqarnain berkata, Dzulqarnain ini seorang hamba yang saleh, bukan seorang nabi. Dia seorang hamba yang saleh, seorang raja yang adil, seorang yang saleh, seorang raja yang adil, Dzulqarnain. Dan Allah telah memberikan kekuasaan kepadanya seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 84. "Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa." Sesungguhnya kami telah memberikan kedudukan, artinya kerajaan, kepada Dzulqarnain di muka bumi, dan kami memberikan berbagai macam ilmu kepada Dzulqarnain. Dzulqarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Arti masyarakat atau rakyat ini ingin membayar Dzulqarnain agar menutup, artinya membuat tembok supaya Ya'juj tidak keluar dari tempatnya, tidak merusak muka bumi. Kata Dzulqarnain, apa yang dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dzulqarnain berkata, dinding itu adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkan, dan janji Rabbku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Ini dalam surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ya'juj
dan Ma'juj berusaha untuk melubangi dinding setiap hari. Sampai apabila mereka melihat sinar matahari, maka pemimpin mereka berkata, pulanglah, kalian akan melubanginya besok. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengembalikan lubang itu kembali tertutup, bahkan lebih kuat daripada kemarin. Sehingga jika waktunya telah tiba, Allah Azza wa Jalla akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginan Allah, maka mereka kembali melubanginya. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berseru, pergilah, kalian akan melubanginya lagi besok, insyaallah. Artinya mereka beristisna mengucapkan insyaallah. Kemudian mereka kembali hendak melubanginya, dan ternyata dinding tersebut sudah seperti keadaan semula saat mereka tinggalkan kemarin. Tetapi mereka terus melubanginya, dan akhirnya mereka pun berhasil keluar menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit, lalu anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit. Kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka sehingga mereka mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Rabb yang jiwa Muhammad berdatangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka. Jadi tentang Ya'juj wa Ma'juj ini adanya sesudah Nabi Isa alaihi salatu wassalam membunuh Dajjal. Aman nih kondisinya. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa juga menunaikan ibadah haji seperti yang sudah kita bahas. Sampai Nabi Isa menunaikan ibadah haji. Selesai itu, kemudian Nabi Isa disuruh oleh Allah untuk membawa kaum muslimin ke atas gunung Tur. Jadi kata Allah kepada Nabi Isa, hariz ibadi ila Tur. Artinya bawa hamba-hambaku ke gunung Tur. Dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu an disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ketika menyebutkan tentang Dajjal. Kata Allah, Nabi bersabda, idza auhallahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yudani li ahadin biqitalihim fa kharriz ibadi ila Tur wa yab'athu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa min kulli hadabin silun. Disebutkan Allah mewahyukan kepada Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yaitu manusia, yaitu Ya'juj Ma'juj. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Dan ini banyak ini. Ya'juj wa Ma'juj ini banyak gitu. Jumlah orangnya banyak sekali, jutaan, bahkan mungkin lebih daripada itu. Ya'juj wa Ma'juj. La yudani liatin bikitalin, enggak ada seorang pun yang bisa untuk melawan mereka, enggak ada. Dan Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, tapi enggak akan bisa melawan. Dan Nabi Isa turun di saat adanya Imam Mahdi, enggak akan bisa, karena ini penjelasannya jelas dari Nabi SAW, la yudani li ahlin bikitalin, enggak ada seorang pun yang bisa melawan mereka. Fahariz ibadi ila Tur, maka bawa hambaku, lindungi hambaku ke Tur. Kemudian Allah mengutus Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka turun dari tempat semua tempat-tempat yang tinggi. Artinya tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain itu hancur, karena Allah sudah tetapkan waktunya mereka akan hancur. Sebagaimana perkataan dari Dzulqarnain sendiri. Dzulqarnain mengatakan di ayat 98 di surah Al-Kahfi, qala hadza rahmatun min rabbi, ini rahmat dari Allah. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'u dakka, apabila sudah datang janji Allah, Allah akan jadikan terbuka ini, pecah ini semua benteng ini. Wa kanu wa'du rabbi haqqan, dan janji Allah itu benar. Dari zaman Nabi Muhammad SAW, mereka ini seperti hadis yang tadi kita baca, terjemahannya itu di buku Syarah Aqidah, setiap hari Ya'juj wa Ma'juj melobangi ini benteng ini yang sudah
disekat oleh Dzulqarnain, mereka nggak bisa keluar di antara dua gunung. Itu bayangkan besarnya itu luar biasa, dan besi-besi yang dikeluarkan dan dibawa itu kalau zaman sekarang bagaimana bawanya itu. Tapi subhanallah zaman dulu diberikan kemudahan itu untuk ngecor itu di antara dua gunung, dan itu waktunya siang dan malam itu. Ya mereka nggak bisa keluar. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi sudah sebutkan, sudah dilobangi sedikit. Segini Nabi tunjukkan, ini sudah lobangi. Nabi sudah, waktu dilobangi segini-gini aja Nabi sudah kan wailun lil Arab qad iqtarab. Celaka bagi orang Arab, ini janji sudah dekat. Ini 15 abad yang lalu. Nabi sudah takut akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Sudah dilobang. Tapi menurut hadis Nabi, setiap dilobangi, besoknya mereka datang lagi, sudah tutup lagi. Lobangi lagi, besoknya tutup lagi, sampai datang waktunya mereka keluar nanti. Itu zaman turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka melewati danau Tabariyah, mereka minum, habis airnya. Danau itu habis airnya semuanya. Sampai yang terakhir nggak dapat. Kata yang terakhir, dulu kalau nggak salah ada di sini danau, sudah habis. Kemudian Nabi Isa naik ke Gunung Tur dan terus berdoa kepada Allah tentang kejahatannya. Mereka bunuh semua orang di muka bumi, dibunuh oleh Ya'juj wa Ma'juj, dibunuh. Sudah dibunuh semuanya, mereka arahkan panah mereka ke langit. Kemudian panah itu ada tetesan darah. Kata mereka, saya sudah bunuh orang, kita sudah bunuh orang di bumi, kita bunuh juga di langit, dengan sombongnya. Nabi Isa terus berdoa kepada Allah, berdoa. Setelah Nabi fayarghabu ilallah Isa wa ashabu fayarsilullah alaihim mundaghaf fi riqabihim fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Kemudian Isa alaihissalam berdoa kepada Nabi Isa, berdoa, dan para sahabatnya berdoa, Allah turunkan kepada mereka an-naghaf, yaitu ulat, yaitu di leher mereka, ulat-ulat kecil. Seperti pasukan gajah Abraha ketika akan menghancurkan Ka'bah, Allah turunkan tayran ababil, kecil burung, mati mereka. Ini kan kesombongan mereka yang luar biasa. Mereka bilang gak ada yang bisa mengalahkan. Allah turunkan ulat di leher, mati mereka semuanya. Fayusbihuna farsa, mereka mati kamauti nafsin wahidah, seperti seorang yang mati, langsung mati semuanya. Kemudian Nabi Isa turun, thumma yuhbatu binabiyillahi Isa wa ashabi ila al-ard fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa malahu zahamuhum wa natanuhum. Nabi Isa turun, kemudian di muka bumi, setiap jengkal muka bumi ini mesti ada bangkainya mereka. Kemudian Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah. Akhirnya diangkat bangkainya, baunya luar biasa bangkai ini. Maka fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah, berdoa Nabi Isa. Fayarsilullahu tayran ka'anaqil bukht fatahmiluhum fatatrahum haitsu sya'allah. Kemudian Allah mengirimkan burung seperti panjangnya seperti punuk onta, yang membawa mereka, arti mayat-mayat mereka, kemudian dilempar menurut apa yang Allah kehendaki. Ini dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mayat-mayat mereka dimakan oleh binatang dan mereka kenyang makan bangkai mereka. Ini tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW tentang Ya'juj wa Ma'juj ini dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahwa mereka ini Ya'juj wa Ma'juj ini 999 itu tempatnya mereka di neraka, satu dari umat ini tempatnya di sorga. Saya bacakan hadisnya. Saya akan bacakan hadis yang pertama yang berkaitan dengan
dilobanginya benteng itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhuma. Rasulullah masuk menemui Zainab binti Jahsh pada satu hari dalam keadaan takut Nabi SAW. Nabi bersabda SAW, la ilaha illallah wailun lil arabi min syarri qad iqtarab futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi'usbuhi walati taliha. Seperti ini. Qalat Zainab bintu Jahsh, faqultu ya Rasulullah afa nahliku wa fina salihun? Qala na'am idza kathara al-khabath. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhuma, dua-duanya ummul mukminin radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah masuk menemui Zainab binti Jahsh. Beliau dalam keadaan takut mengatakan la ilallah, celaka bagi bangsa Arab dari kejelekan, keburukan yang sudah dekat. Hari ini sudah terbuka, yaitu temboknya Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Baru sedikit Nabi sudah takut ini, karena ini jahatnya luar biasa, mufsidun fil ard. Kemudian Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha mengatakan, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa nahliku wa fina salihun? Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sedangkan di antara kita banyak orang-orang soleh? Naam. Qala naam idza kathara khabas. Iya, kita akan dibinasakan oleh Allah meskipun banyak orang soleh apabila sudah banyak al-khabath, kejelekan. Banyaknya kerusakan, banyaknya dosa, banyaknya maksiat, banyaknya orang berzina, banyaknya homo, banyak yang lain itu. Itu kalau udah banyak perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah akan binasakan semuanya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Makanya seorang mukmin, ini perhatikan dari hadis ini, seorang mukmin dia wajib untuk takut dan harap hanya kepada Allah. Takut dan harap. Al-khauf wa raja. Jangan merasa aman. Jadi meskipun kita udah sholat, puasa dan yang lainnya, kita mengamalkan amal soleh, jangan kita merasa aman, jangan. Karena di sekitar kita banyak orang yang berbuat dosa dan maksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah, maksiat. Bukan mustahil Allah akan azab semuanya. Bukan mustahil. Makanya kita nggak boleh sekali-kali merasa aman dengan azab Allah. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya dalam surah Al-A'raf. Bukan mustahil Allah ini akan turunkan azab dengan tiba-tiba, karena banyak maksiat sudah luar biasa. Apalagi di kita di Indonesia ini bukan semuanya sudah dilakukan, kesyirikan, bid'ah, maksiat yang lainnya sudah dilakukan. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk desa merasa aman akan datang azab kami di waktu malam di saat mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa, penduduk kota merasa aman akan datang azab kami di waktu duha di saat mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah, dengan azab Allah? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun, dan tidak ada yang merasa aman dengan azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Allah sudah ingatkan ini, jangan kita merasa aman. Ini termasuk dosa besar, merasa aman dengan azab Allah. Orang mukmin selalu takut akan datangnya azab Allah dan mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas. Itu orang beriman. Al-khauf war raja. Nabi aja takut kondisi yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya hadis Nabi yang lain, yang Nabi SAW menyebutkan tentang Ya'juj wa Ma'juj ini, bahwa Ya'juj wa Ma'juj ini dari keturunan anak Adam, artinya dari keturunannya Nuh, dari anaknya Nuh, itu dari Yafith, seperti disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah.
fil fitan wal malahim. Di dalam riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Allah berkata kepada Adam, yaqulullahu ta'ala ya Adam, fayaqul labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik, fayaqul akhrij ba'than nar. Qala wa ma ba'thun nar? Qala min kulli 1999 فإنه يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال ما أنتم في الناس إلا كشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. Allah berfirman, ini hadits dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW. Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, maka Adam berkata, labbaika wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu dan aku mohon pertolonganmu. Kebaikan itu ada pada kedua tanganmu. Kata Allah, keluarkanlah utusan-utusan ke neraka. Apa itu utusan ke neraka? Dikatakan dari setiap 1000 itu 999 itu masuk neraka. Dari setiap 1000 orang ini 999 itu masuk neraka. Pada saat itu anak kecil menjadi beruban, dan setiap yang hamil itu akan meletakkan, artinya akan melahirkan. Dalam kondisi seperti itu akan melahirkan. Dan engkau lihat manusia ini mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat pedih. Qalu, para sahabat bertanya, wa ayyuna dzalikal wahid? Siapa satu itu? 1000 orang, 999 masuk neraka, satu masuk surga. Siapa itu? Kata Nabi SAW, abshiru, bergembiralah kalian, fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj 1000. Dari kalian satu yang masuk surga, dari Ya'juj 999 masuk neraka. Kemudian Nabi bersabda SAW, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, sesungguhnya aku mengharap kepada Allah agar kalian menjadi 1/4 penduduk ahli surga. 1/4. Kami bertakbir. Nabi berkata lagi, arju an takunu thulutsal jannah, aku mengharap kalian menjadi 1/3 ahli surga. Kami bertakbir lagi. Kemudian Nabi bersabda lagi, arju an takunu nisfa ahli jannah, aku berharap kalian ini separuh ahli surga. Kemudian kami bertakbir lagi. Kalian berada di antara manusia seperti rambut yang hitam di sapi yang putih, atau rambut yang putih di sapi yang hitam. Arti kelihatan itu. Umat Islam ini bagian yang ke-70 dari umat-umat sebelumnya. Kata Nabi SAW, kalian ini menyempurnakan 70 umat dari umat sebelumnya, dari zaman Nabi Nuh. Umat Islam ini umat yang ke-70. Dan antum khairah, kata Nabi, kalian yang paling baik dari semuanya itu. Dari 70 umat, itu kalian yang paling baik. Nah, umat Islam ini, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu penghuni sorga, separuhnya di sorga. Itu umat Islam, dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang besar, yang kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan 999 yang masuk neraka itu
dari Ya'juj wa Ma'juj. Yang satu adalah dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad ini separuhnya penghuni sorga. Makanya para sahabat bertakbir. Ya sudah jelas para sahabat sesuai dengan nas Al-Quran, mereka dijamin dengan sorga semuanya. Wa kullan wa'adallahu al-husna, mereka semuanya kami jamin dengan sorga. Tinggal kita mengikuti jejak mereka agar kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk dalam sorga. Dan itu mudah. Artinya tinggal kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kemudian meyakininya, memahaminya, meyakini, mengamalkannya. Sebab jalan menuju surga itu sudah dijelaskan sama Allah, jelas dalam Al-Quran, dan jalan menuju neraka juga dijelaskan sama Allah, jelas dalam Al-Quran, dan juga Nabi menjelaskannya. Ini tentang Ya'juj wa Ma'juj yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Ya'juj wa Ma'juj ini setelah dibinasakan oleh Allah, kemudian aman, kemudian baru nanti setelah itu ada lagi tanda-tanda kiamat yang lainnya setelah itu. Ya, pembahasan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.